Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara. Bertemu lagi bersama saya Alsep Triadi dalam program Riau Forum. Untuk pekan ini topik kita membahas bersempena hari jadi Kota Pekanbaru ke-238. 238 tahun bukan umur yang muda bagi suatu daerah. Pekanbaru yang sebelumnya merupakan kota kecil berada di pinggiran Sungai Siak saat ini berkembang sebagai kota metropolitan. Bahkan menjadi salah satu kota besar di Pulau Sumatera. Seiring berkembangnya kota, berbagai persoalan pun muncul. Namun kita berharap dengan kepemimpinan baru, Kota Pekanbaru semakin menawan dan bagus. Untuk membahas masalah ini, di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Yang pertama, Ketua Panitia Hari Jadi Kota Pekanbaru, yang juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Yuliarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, anggota DPRD Kota Pekanbaru, yang juga hanya hitungan hari lagi menjadi Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Bapak Muhammad Sabarudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketiga, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bapak Denny Rendra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Yang keempat, Pakar Tata Kota Universitas Riau, Bapak Dr. Haji Muhammad Iksan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Namun sebelum kita mulai dialog, karena kita berada di bumi lancang kuning, tidak elok rasanya tidak berpantun. Putri Raja berkerudung kelingkan, sungguh indah dan rupawan. Dengan hari jadi ke-238, Pekanbaru menjadi bersih dan menawan. Untuk pertama mungkin ke Ketua Panitia dulu Pak. Untuk memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru nih, apa saja yang kita gelar dari pemerintah Kota Pekanbaru Pak? Ya, terima kasih Bang Sep. Barangkali pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan juga bahwa usia Pekanbaru hari ini sudah menjelang 238, tepatnya tanggal 23 Juni nanti, itu hari Kamis. Nah, sebagaimana biasanya kita dalam rangka menyambut hari jadi ini, ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita laksanakan. Itu ada dua yang menjadi concern kami. Yang pertama adalah kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini dirangkai sebuah kegiatan berupa ziarah kubur ke makam marhum Pekan, kemudian juga ada upacara bendera untuk di tingkat Pemko. Selanjutnya juga ada kegiatan rapat paripurna di DPRD dan yang terakhir malam puncak hiburan rakyat. Nah, kemudian juga kita juga mengadakan beberapa agenda kegiatan yang kami rangkai dalam satu kegiatan menjadi Semarak Hari Jadi Pekanbaru. Nah, di sana kita banyak sekali melaksanakan beberapa kegiatan yang sudah menjadi agenda kita. Nah, oleh karena itu memang kegiatan ini diharapkan bisa dirasakan sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Kemarin kita sudah melakukan rapat dan musyawarah dengan para camat, para lurah, di mana supaya kegembiraan dan kebahagiaan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi di kecamatan-kecamatan juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan, perlombaan-perlombaan, dan ada event-event yang mungkin skopnya tingkat kecamatan juga dan tingkat kota juga. Begitu kira-kira, Mas. Saat ini kan masih suasana kita baru selesai pandemi COVID. Nanti pelaksanaannya gimana Pak di lapangan? Ya, memang kita tetap masih mempertimbangkan kondisi COVID yang pada tahun ini alhamdulillah sudah sangat menurun, di mana Pekanbaru pada tanggal 7 Juni kemarin sudah mendapatkan surat dari Menteri Dalam Negeri, yaitu kita berada di level 1. Kondisi PPKM kita berada di level 1. Nah, namun demikian ini juga
menjadi perhatian kita karena pandemi ini belum selesai. Maka tetap saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga apa yang kita khawatirkan terjadinya nanti terkait dengan perkembangan COVID-19 itu dapat kita antisipasi dan kita tekan sedemikian rupa. Jadi tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, antara lain juga dengan memakai masker, menjaga jarak, dan ya memastikan bahwa kita sudah mendapatkan suntik vaksin ya minimal 2 kali. Demikian. Berarti udah kita jamin lah pelaksanaan memenuhi prokes ya Pak? Iya, insya Allah demikian. Oke. Ke Pak Sabarudi, Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Sebagai fungsi pengawasan, gimana Bapak melihat Kota Pekanbaru saat ini? Secara umum Kota Pekanbaru dia sebenarnya otomatis ya. Saya sering mengatakan Kota Pekanbaru ini daerah penghubung antara provinsi-provinsi yang lain, ibu kota provinsi yang lain, Sumatera Utara, Sumbar, termasuk Aceh ya, dan nanti ujungnya ke sana ke Jawa. Dan kalau kita melihat situasi itu, sebenarnya Pekanbaru ini kota yang boleh dikatakan secara otomatis dia bisa berkembang, gitu, bisa berkembang. Nah, tapi peran pemerintah dan masyarakat ini sangat dibutuhkan. Bagaimana kemudian Kota Pekanbaru ini bisa dirasakan betul lah oleh rakyat, gitu ya. Dan saya ingin menyampaikan, Kota Pekanbaru ini kota yang sangat kita harapkan bisa memberikan dampak yang luas kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan, ya, kemudian di bidang ekonomi, dan juga di bidang tenaga kerja. Jadi kita di PKS itu salah satu fokus kita, ya, fokus kita kepada pemerintah itu 3 tadi yang saya sampaikan. Nah, hal ini mungkin perlu kita evaluasi ke depan ya. Ya. Bagaimana kemudian sarana pendidikan kita, kualitas pendidikan kita bisa baik, tenaga kerja kita. Ini pandemi ini kan luar biasa ini ya. Angka pengangguran kita itu boleh dikatakan semakin meningkat. Kemudian dari sisi ekonomi bagaimanapun tidak bisa kita pungkiri, terutama UMKM, karena kebetulan saya juga ngurus UMKM ya. Itu mengalami problem yang luar biasa, penyusutan gitu. Nah, ini kan menjadi perhatian kita. Jadi kalau bicara tentang Kota Pekanbaru, tidak bisa kita pungkiri pandemi ya, ini berpengaruh besar dan alhamdulillah sekarang sudah level 1 ya, sekarang sudah bisa offline. Mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi. Apalagi Kota Pekanbaru kan kota jasa, Pak. Memang pandemi memang memporak-porandakan ekonomi. Gimana dari DPRD? Ya, kita kan kota, saya masih ingat ya, Kota Pekanbaru ini perdagangan dan jasa. Dan sumber PAD kita yang terbesar itu salah satunya dari pajak, hotel dan restoran. Nah, ketika pandemi ya jelas 2 tahun kita mengalami pandemi. Tentu dia semakin menurun, ya, banyak UMKM yang tutup, ya, hotel yang tutup dan segala macamnya. Nah, ini menjadi PR kita. Oke, ke Ombudsman Pak Rendra. Kita udah mendengar dari Pak Ilyarso dan Pak Sabarudi, memang Kota Pekanbaru kota jasa dan perdagangan. Namun itu tidak terlepas juga dengan pelayanan publik nih Pak. Pelayanan publik, baik pelayanan pemerintah, baik apa, gimana dari Ombudsman melihat Kota Pekanbaru? Ya, Pertama jelas mungkin kalau kita mau melihat bagaimana wajah pelayanan publik di Indonesia, nah hari ini kan kalau alat ukurnya adalah RPJM yang terbaru, mungkin yang nasional, kita punya yang namanya penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik. Nah, Ombudsman baru melihat sejauh mana pemenuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 di pasal 21 ada 14 indikator yang kita uji apakah ini sudah tersedia dengan baik atau tidak. Nah, di penilaian di tahun 2021 yang lalu yang telah diumumkan dan telah diserahkan kemarin, nah Pekanbaru mungkin secara wajah pelayanan publiknya itu masih dalam kategori kepatuhan sedang sebenarnya. Dalam indikator kalau kita sebut dengan zona kuning. Jadi kita ada 3 nilai, ada zona merah, zona kuning dan zona hijau.
walaupun di Riau sendiri itu ada 2 kabupaten yang menduduki 5 besar secara nasional di Riau, kabupaten lain. Nah, Pekanbaru itu masih pada level zona kuning sedang. Nah, mungkin yang menjadi harapan kita, karena Ombudsman baru melihat kepatuhan itu secara standar pelayanan publik, kita baru bicara standar, kita belum bicara secara kualitas. Baru tahun ini Ombudsman akan bicara mengenai kualitas. Nah, harapannya ketika kita bicara kualitas, maka standarnya seharusnya sudah terpenuhi harusnya sebelumnya gitu. Jadi tidak lagi menjadi domain yang faktor utama sebagai nilai pengungkit gitu. Nanti akan ada metode perubahan penilaian. Kita kalau dulu hanya melihat apakah 14 indikator sesuai dengan undang-undang itu tersedia. Contoh misalnya membuat KTP biayanya gratis misalnya kan. Nah, kita udah bicara kualitas nih, kita uji apakah benar sudah gratis atau tidak gitu. Maka kan sampelnya adalah masyarakat lagi. Nah, itu mungkin metode yang akan kita buat untuk di RPJM nasional di tahun 2022 ini gitu. Jadi mungkin secara besar ya kita punya harapan juga sebagai masyarakat juga, saya sebagai masyarakat Pekanbaru ya juga punya harapan bahwa bisa terpenuhinya tadi mengenai standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Begitu, Mas. Oke. Untuk pelayanan publik udah oke, tinggal tata kota, Pak Dr. Muhammad Iksan. Ini dengan 238 memang cukup tua ya, Pak. Dengan tata kota yang saat ini yang dilakukan oleh pemerintah kota, gimana Bapak melihat? Iya, di satu sisi kita bersyukur ya, karena di usia ke-238 tahun ini Kota Pekanbaru sudah sedemikian besarnya, penduduknya sudah 1 juta lebih ya, dan dia menjadi idola untuk kawasan perdagangan dan jasa di Sumatera. Ya. Ya. Tapi di sisi lain pertumbuhan itu, ya jumlah penduduk yang banyak, aktivitas perdagangan yang banyak itu tidak disertai otomatis ya dengan penataan kota yang juga baik. Ya, terbukti kalau kita lihat pada hari ini itu misalnya permasalahan banjir, ya, permasalahan persampahan, ya, kemudian jalan-jalan kita sudah rentan kemacetan. Ya, jadi kalau untuk pusat perdagangan itu mungkin Pekanbaru ini sudah jadi magnet, ya, sudah jadi magnet. Ya, jadi otomatis dia seperti itu karena memang lokasi yang strategis. Tetapi yang dibutuhkan yaitu adalah penataan, penataan drainasenya, penataan jalan-jalannya, penataan pengelolaan sampahnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, menurut saya, ya, jadi sisi ekonominya dia tumbuh dengan baik, tapi penataannya juga baik. Nah, ini nanti semakin meningkatkan kinerja Kota Pekanbaru sehingga betul-betul dia bukan hanya menjadi kota yang besar, tapi juga kota yang tertata. Ya. Jangan sampai Kota Pekanbaru kita ini menjadi sebuah kampung yang besar. Ya, dia besar, tapi dia masih dikelola dengan cara kampung. Nah, ini yang harus kita harapkan Pekanbaru ke depan. Ya, untuk transportasinya gimana Pak? Iya. Kalau transportasi itu sebetulnya mudah kita lihatnya, kalau dia rawan macet, berarti transportasinya kurang baik. Ya, saya lihat salah satu permasalahannya misalnya kita ini jalan lingkar kita kurang memadai. Ya, misalnya jalan lingkar Kubang, Garuda Sakti. Ya, karena jalan lingkar Kubang Garuda Sakti itu kecil, ya, maka truk-truk itu masuk ke jalan Arengka, masuk ke jalan Subrantas, ya, sehingga itu jadi memperparah kemacetan di tengah kota malah. Ya, jadi kalau jalan lingkarnya itu bisa diperlebar, Kubang Garuda Sakti, ya, maka yang di tengah kota juga menjadi semakin lancar, ya, tidak berebutan dengan masyarakat, ya, angkutannya. Pun di jalan-jalan kita, ya, kalau kita menyebutnya jalan kolektor, ya, jalan tingkat 2 selain jalan arteri itu hambatan sampingnya terlalu besar. Hambatan samping itu maksudnya orang berdagang, kemudian fasilitas-fasilitas yang semakin merangsek ke tengah jalan. Nah, itu perlu penataan juga, karena kalau tidak jalan-jalan kita itu akan semakin sempit, ya, dan semakin susah ditata. Ya, nah, itu semuanya berpotensi untuk
meningkatkan kemacetan di Kota Pekanbaru. Oke, Ya. ditahan dulu Pak. Ke Pak Yuliarso, Ketua Panitia. Mungkin terkait juga masalah itu. Cuma saya sangat tertarik nih topik moto saat ini, bangkit dan sinergi. Mungkin bisa juga penjelasan dari Pak Iksan ini, kita bersinergi dengan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam pembenahan ini. Gimana Pak dengan kepemimpinan baru Kota Pekanbaru? Baik, memang kita ada tema ya. Tema dalam rangka Hari Jadi Pekanbaru yang ke-238 ini yaitu Pekanbaru Bertuah, Bangkit Bersinergi Menuju Smart City Madani. Nah, tagline-nya memang bangkit bersinergi. Artinya apa? Kami juga kita harus melihat bagaimana kondisi di luar kita. Nah, hari ini tagline yang kita angkat ini bersinergi itu sama dengan berkolaborasi. Jadi untuk bangun dari kelesuan dan kondisi bencana alam non alam itu yaitu COVID-19 ini kita harus bersama-sama bersinergi. Artinya antara masyarakat, pemerintah dan semua stakeholder swasta ini juga harus bersama-sama untuk bisa keluar dari zona yang sudah menyebabkan kita lesu dalam ekonomi, lesu dalam segala aktivitas karena memang kondisi kita yang diserang dengan pandemi ini. Oleh karenanya bangkit bersinergi ini sangat tepat kita angkat. Beberapa kota juga yang sudah melaksanakan hari jadinya itu juga kolaborasi ini merupakan topik utama. Nah, karena tidak bisa kita sendiri, pemerintah tidak bisa sendiri. Nah, kami pemerintah sebagai eksekutor ini juga harus bekerja sama dengan DPRD. Nah, kalau tanpa dukungan dari DPRD ya juga kita akan tidak bisa berjalan gitu, sebagaimana mestinya. Jadi oleh karena itu bangkit bersinergi ini merupakan tema yang betul-betul pas kondisinya saat ini, di mana 2 tahun belakangan kita sudah tidak terlalu banyak aktivitas, ekonomi kita menurun dan terjadi bencana, ya kita harus segera bangkit dari kondisi ini. Ya, dengan menurunnya ekonomi otomatis APBD, PAD pun berkurang ya Pak? Iya tentu, makanya kegiatan-kegiatan kita ini bagaimana apa yang disampaikan tadi, Kota Pekanbaru adalah kota jasa, kota perdagangan dan industri, kita mencoba menarik masyarakat untuk datang sini. Makanya ada event-event, festival, ini juga dalam rangka mengundang. Ada beberapa kegiatan wisata, kegiatan pariwisata, lomba-lomba, ini juga dalam rangka mengundang masyarakat luar, apakah masyarakat Pekanbaru ataupun Riau yang ada di luar Sumatera, di luar Riau. Ini kita undang semua untuk merayakan hari jadi Pekanbaru ini yang ke-238. Mungkin dengan momentum ini juga bisa sebagai perbaikan ke depan Pak untuk masalah sampah, masalah banjir, gimana? Iya, untuk sampah, banjir, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Iksan itu tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat. Ini merupakan rangkaian kegiatan ya. Kegiatan kita ini tumbuh kembang dan kota ini juga masyarakatnya ada yang datang, ada yang lahir di sini. Ini menjadi sebuah kompleksitas yang harus dirumuskan menjadi sebuah sistem. Jadi tidak bisa menyelesaikannya seperti fireman. Iya. Mungkin sinergi tadi Pak. Ya, makanya kita harus bersinergi. Kami dengan ilmuwan juga, dengan akademisi juga harus merumuskan. Saya tertarik apa yang disampaikan terkait dengan transportasi tadi. Ini juga kita sudah punya rencana induk transportasi jalan. Nah, ini sudah menyusun bagaimana Pak Ihsan dalam waktu jangka pendek, sedang dan menengah. Jadi memang Pekanbaru itu jangan dibiarkan tumbuh sendiri, tapi memang harus diformulasikan dengan konsep-konsep supaya dia bisa tumbuh kembang dengan lebih baik lagi. Ya. Seperti apa Pak? Ada bocoran? Ya, artinya formulanya? tahun kemarin kita sudah membuat sebuah rencana induk transportasi jalan. Jadi kemacetan itu paling tidak bisa kita uraikan, di mana angkutan barang, mobil barang itu bisa menggunakan jalan-jalan lingkar luar. Nah, hari ini kan masih bercampur ini. Kita menyelesaikannya tidak bisa juga harus melarang, terus memvonis kendaraan-kendaraan tersebut, sementara kita tidak menyediakan fasilitas untuk jalan tersebut. Nah, ini sebagai contoh kecil yang harus kita sinergikan. Bagaimana dengan pembangunan jalannya? Nah, ini juga masyarakat harus tahu bahwa hari ini pemerintah kota juga sedang membangun jalan lingkar luar. Nah, ini juga perlu dukungan masyarakat. Nah, makanya semuanya harus bersinergi. Nah, demikian, Pak Adi. Pak Ketua DPRD, ini Pak, kita udah mendengar Pak Yuliarso juga. Cuma tak terlepas juga dengan anggaran Pak, sebagai fungsi budgeting DPRD. Walaupun Pak Yuliarso sudah ada program yang gini-gini, kalau anggarannya nyangkut di DPRD gimana? Ya.
Jadi kita rubah dulu mindset ya. Jadi DPRD itu bukan menyangkutkan anggaran, tapi DPRD itu memberikan pertimbangan apakah anggaran ini sesuai atau tidak. Karena anggaran ini kan rencananya itu diajukan oleh eksekutif ya, diajukan oleh eksekutif dan disampaikan ke DPRD. Kalau DPRD melihatnya ada sesuatu yang kurang, nah disitulah masukan-masukan dari DPRD. Kalau memang cocok ya jalan gitu. Nah, pertimbangannya apa? Selalu pertimbangannya adalah masyarakat. Nah, makanya anggota DPRD ya, karena kita 45 orang ya, kita berdoa mudah-mudahan 45 orang ini betul-betul melayani rakyat, memperjuangkan rakyat. Ketika anggaran itu diajukan sesuai dengan rakyat ya kita oke gitu. Iya. Mungkin beberapa tahun lalu ada defisit anggaran, gimana untuk ke depannya? Ya, jadi di masa pandemi dari 2019 kita mengalami penurunan ya. Nah, dan kita diskusi, kalau saya sih secara pribadi sudah menyampaikan anggaran kita ini harus realistis ya. Saya pernah menyampaikan angkanya itu di 2020 itu ya, itu paling itu di 2,1 triliun ya. Dan kemudian di 2021 hampir sama, menurut saya hampir sama gitu. Nah, makanya ketika kita kemudian menganggarkan lebih ya, di 2020 itu sampai 2,6 lebih ya. Kemudian di 2021 di 2,5,6, maka kemudian ya otomatis terjadi defisit karena kita mungkin dalam tanda kutip mungkin belum berhasil dalam sisi perencanaan. Maka dalam hal ini ke depan ya di pembahasan APBD berikutnya kita betul-betul ingin yang real aja gitu ya. Realnya seperti apa? Pendapatan kita berapa? Pengeluaran kita berapa? Potensi-potensi yang lain berapa? Termasuk transfer daerahnya bagaimana gitu. Nah, kalau sudah kita hitung real, kita bikin angkanya segitu saja gitu. Sehingga nanti kita bisa menghitung kebutuhan rakyat itu yang betul-betul yang dibutuhkan yang mana. Nah, sebagai evaluasi ya kita kan kalau bicara kota di 238 tahun ini kita harus melihatnya itu bukan hanya dari sisi keberhasilannya ya, tapi hal-hal yang kemudian perlu kita evaluasi. Tadi disampaikan Pak Doktor gitu ya terkait dengan masalah banjir, kemudian jalan. Nah, tadi dijawab oleh Pak Kadis ya. Insya Allah sudah ada rencana induk ya, jalan apa? Jaringan jalan ya. Nah, tadi disampaikan oleh Ombudsman terkait dengan Kota Pekanbaru pelayanan publiknya masih kuning. Nah, ini kan kita perlu diskusi nih, perlu kita mendapatkan informasi. Oh, dari akademisi, dari Ombudsman begini komentarnya, analisisnya begini, datanya begini. Nah, ini yang mesti menjadi pertimbangan kita sebagai wakil rakyat ya. Kalau kuning, bagaimana caranya biar hijau? Hijau Pak ya? Nah, jangan sampai kuning jadi merah gitu, tapi kuning jadi hijau. Caranya bagaimana? Harus ditingkatkan pelayanan, harus dibuat sistemnya ya. Tadi kemarin kita sudah bicara dengan Kadis Dukcapil ya. Nah, kebetulan kami di Pansus. Sekarang sudah untuk pelayanan publik terkait dengan pembuatan KTP itu sudah dilakukan dengan secara online ya. Nah, itu kan sudah ada peningkatan. Dan bahkan nanti KTP kita itu KTP digital ya, digital. Nah, artinya apa? Ini bagian dari proses mempermudah masyarakat agar apa? Agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Oke. Kalau mau jadi pemimpin yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisa. Haji Muhammad Soeharto, mantan Presiden RI. Kita lihat sejenak. Saudara, kita lanjutkan diskusi kita mengenai hari jadi Kota Pekanbaru ke-238. Ke Ombudsman Pak Yuliarso sudah menjelaskan untuk pelayanan publik, mereka sudah untuk merubah pelayanan yang lebih baik. Jadi untuk transportasi, pelayanan transportasi gimana nih Pak untuk Pekanbaru? Kalau
bahwa memang Pekanbaru ini karena kota yang sangat dinamis gitu ya, penduduknya ramai, sehingga mungkin ya ketika memang ada beberapa titik-titik, saya mungkin lebih melihat kepada pengaturan sebenarnya gitu ya, karena kalau masalah fungsi jalan yang mungkin tidak maksimal, saya pikir itu solusinya konkret bisa diperbaiki gitu ya. Tapi di fungsi pengaturan, contoh misalnya di titik-titik yang tidak boleh parkir, itu kan masih terjadi nih Pak Kadis. Kebetulan Pak Kadis juga nih kan, masih terjadi mungkin parkir liar gitu. Nah kalau bahu jalan juga dipakai untuk parkir, tentu ya media jalan yang terbatas tidak akan terfungsikan dengan baik, saya pikir kan. Jadi mungkin saya pikir ya lebih kepada masalah pengaturan sih, masalah law enforcement, penegakan hukum, untuk beberapa hal-hal yang mungkin masih bisa kita siasatilah. Dibanding mungkin ya untuk pembangunan mungkin jangka panjang butuh budget yang besar gitu ya. Tapi kalau kita maksimal dengan pengaturan yang baik, regulasinya dipertegas, ditegakkan, saya pikir ya masih bisa mempermudah transportasi, saya pikir di Pekanbaru ini. Itu tadi nilai kuning itu terbanyak di pelayanan mana nih Pak yang Ya, jadi pelayanan sorotan? publik itu kan bicara 3 hal sebenarnya, administrasi, barang, jasa. Jadi tidak bisa kita pisah-pisahkan sebenarnya gitu ya. Nah kita alat ukurnya jelas undang-undang gitu. Di Undang-Undang 25 tahun 2009 di pasal 21 ada 14 indikator yang wajib. Kami tidak mengatakan wajib, makanya Ombudsman membuat namanya kepatuhan Pak, penilaian kepatuhan gitu. Karena ini sudah tanggung jawab pemerintah kan. Bahkan sebagai penyelenggara pelayanan publik ASN itu tugasnya jelas. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai pemersatu bangsa. Jadi 3 fungsi ASN, 2-nya sudah bicara pelayan publik sebenarnya kan. Jadi menjadi kewajiban. Nah cuma patuh nggak sih gitu terhadap itu, terhadap pemenuhan itu sendiri, pemenuhan 14 indikator tadi gitu. Nah, tapi kalau bicara pengaduan, saya pikir ya tak bisa kita pungkiri nih Pak, gitu ya. Pekanbaru ini sebagai kota yang maju, kalau angka pengaduannya tinggi di Ombudsman, ya wajar saya pikir. Dan tidak ada korelasi tingginya pengaduan itu membuktikan buruknya pelayanan. Rendahnya pengaduan itu menunjukkan bahwa bagus, itu tidak ada korelasi. Nah, mungkin mengapa Pekanbaru tinggi angka pengaduan pelayanan publiknya? Ya karena Pekanbaru ini kan ibu kota provinsi. Akses masyarakat untuk mengadu lebih cepat kan, bisa datang ke kantor dia. Tingginya berapa nih Pak? Kalau di Ya kalau total di pengaduan di Riau itu ya separuh pengaduan Riau itu isinya Pekanbaru. Separuh pengaduannya itu berapa tuh? bisa kalau tahun ini mungkin sekitar 40 dari sekitar 80-an laporan yang masuk yang masih proses itu separuhnya di Pekanbaru. Tapi mungkin tidak semuanya Pemda ya Pak Ilerso, mungkin dia juga ada kementerian, ada lembaga negara. Cuma pelapornya di Kota Pekanbaru, terlapornya instansi yang ada di Pekanbaru gitu. Itu apa tuh yang paling banyak? Kalau yang tertinggi yang tidak pernah berubah mungkin dari tahun ke tahun itu pertama pendidikan, terus kepolisian, agraria di pertanahan, kepegawaian. Ini 4 ini tiap tahun naik turun lah Pak gitu. Antara kepolisian, agraria, kepegawaian, pendidikan ini selalu berlomba-lomba untuk yang tertinggi nih pengaduan. Kalau DPRD nggak masuk ya? DPRD sebenarnya DPRD ini menurut Undang-Undang 25 tugasnya sama dengan Ombudsman Pak. Tugasnya juga menerima pengaduan masyarakat. Bahkan disampaikan bahwa pengawas eksternal itu ada DPRD dan Ombudsman. Kalau internal kan ada atasan, inspektorat gitu ya. Ya. Jadi fungsi kami dengan Pak Sabarudin sama saja nih. Mungkin lebih banyak pengaduan di DPRD mungkin. Cuma bedanya mungkin kita register, kalau di Ombudsman ada register, lalu ada outputnya kan, ada hasil pemeriksaan yang kita keluarkan gitu. Oke, ke Pak Iksan. Tadi Bapak juga membahas masalah banjir dan masalah sampah. Untuk masalah banjir, apa penyebabnya nih Pak di Kota Pekanbaru? Iya, jadi kalau banjir itu kan penyebabnya ada banyak ya. Yang pertama bisa karena salurannya tersumbat ya. Kalau di Pekanbaru ini sebetulnya saluran kita itu sudah ada alirannya, arahnya sudah ada. Cuma memang di beberapa tempat, pertama dia ada penyumbatan karena sedimentasi, pasir, sampah, atau mungkin salurannya yang roboh, atau ada juga di beberapa saluran itu yang katakanlah kita sebut anak sungai, yaitu menyempit. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu menurut saya
itu memang harus diselesaikan secara sistematis. Iya. Ya, karena air itu kan dia dari hulu sampai ke hilir. Ya, tidak bisa kita menyelesaikan cuma satu ruas saja. Satu ruas, nanti yang di bawahnya kebanjiran, ya, yang di atasnya malah tertahan airnya. Sehingga sebetulnya Pekanbaru itu sudah memiliki master plan, ya, master plan pengendalian banjir, ya, dan itu harus dipedomani. Ya, cuma memang kalau kita lihat untuk menangani banjir itu dia butuh dana, ya. Jadi untuk pengerokan, untuk pembangunan paritnya, untuk pelebaran sungai dan seterusnya itu perlu dana. Nah, sekarang komitmen untuk pemerintah kota atau pemerintah provinsi mengeluarkan dana untuk itu, nah itu yang harus dinilai barangkali di Dewan Pak Sabarudi, ya, itu bisa mengawal, ya. Kalau misalnya untuk pembangunan gedung kita bisa mengeluarkan 100 miliar, 200 miliar, ya. Nah, itu jangan sampai untuk drainase itu 5 miliar, 10 miliar itu enggak banding, ya. Menurut saya, ya, kalau yang gedung-gedung itu ya sudahlah, ya. Enggak usah lagi habiskan ratusan miliar di sana, cukup sampai di sana. Nah, kembali kita fokus kepada anggaran untuk drainase ini. Skala prioritas ya Pak. Iya, enggak main dia 5 miliar, 10 miliar itu. Ya, paling enggak 40 miliar kalau kita mau serius, ya. Kami menghitung itu untuk pengendalian banjir Pekanbaru ini, ya, paling enggak sekitar 400 miliar. Itu kalau dicicil setiap tahun 50 miliar, ya itu 8 tahun selesai. Nah, kalau mau lebih besar lebih cepat lagi selesainya. Nah, cuma kita berani enggak, ya, menganggarkannya seperti itu. Nah, ya, saya kira itu salah satu salah satu kuncinya untuk pengendalian banjir ini. Jangan kita hanya banjir kita selesaikan, tapi anggaran nggak ada untuk itu. Ya, saya bicara di hulunya lah sesuai dengan kewenangan ombudsman gitu ya. Sebelum terlalu jauh tadi masalah penganggaran, mungkin kita bicara di hulunya gitu. Nah, ada administrasi kan. Kita berkesimpulan bahwa rendahnya kepatuhan itu menimbulkan maladministrasi. Maladministrasi itu menyebabkan pelayanan publik yang buruk gitu. Nah, bagaimana dengan izin-izin? Ini kan hulunya ini gitu. Nah, apakah proses perizinan rekomendasi telah dijalankan dengan baik di Dinas PTSP? Seperti misalnya harus median jalan sekian meter nih Pak Ihsan. AMDAL-nya lah ya. AMDAL-nya bagaimana? AMDAL lalinnya bagaimana? Ini kan semuanya kan muaranya kan di pelayanan publik nih dari segi administrasi. Mungkin kalau itu dibenahi di hulu gitu ya, mungkin hilir-hilir tadi itu nggak akan muncul untuk proses pengerukan sungai dan sebagainya gitu kan. Sebagai pemilik bangunan dia punya kewajiban kan untuk menjaga sekian lahan untuk median jalan, paritnya berapa kan, selokannya, mungkin begitu. Masalahnya sekarang ini udah terlanjur, udah terjadi. Oke. Tetap harus dikerjakan. Mungkin ke Pak Sabarudi nih, tadi masalah anggaran juga masalah sebenarnya kita udah lengkap nih Pak, regulasi udah ada, perda sumber resapan. Ternyata pas perizinan dilanggar juga. Itu masalah anggaran untuk pengerukan sungai, Pak, drainase. Sementara kita punya master plan tapi tidak terlaksana di lapangan. Untuk Ketua DPRD gimana Pak? Ya, kalau kita bicara banjir ini, saya sering mengatakan kita sedang sedang mengurai benang yang kusut. Nah, gitu. Karena apa? Problem banjir ini sudah lama dan sampai hari ini masih terjadi. Lalu kemudian kalau bicara anggaran, saya termasuk orang yang setuju seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi ya, Pak Dokter. Jadi anggaran kita ini kita sudah harus mulai berpikir mana yang menjadi prioritas. Dan alhamdulillah kemarin saya secara pribadi ketemu dengan Pak Wali ya, Pak PJ. Beliau berkomitmen untuk memprioritaskan persoalan-persoalan termasuk persoalan banjir ya. Kemudian juga persoalan jalan-jalan yang berlubang, sampah. Ini kan yang terlihat di masyarakat, viral istilahnya gitu ya. Pak Sabarudi, kalau kita melihat prioritas, lihat berapa besar anggarannya. Ya, jadi prioritas itu bukan hanya mengomongkan prioritas. Yang penting statementnya dulu. Iya. Nanti baru kita bicara. Kalau udah dapat jadi prioritas anggarannya harus besar. Besarnya 40 miliar, kalau itu saya setuju prioritas. Jadi kalau sudah dapat statementnya, nanti bicara anggaran, baru kita bicara. Nah, Pak Wali kan kemarin ngomongnya begini gitu kan. Mana dia gitu kan. Nah, tapi saya melihat Pak Wali kan sudah jalan sekarang ya, sudah jalan sampai malam melihat
lokasi sungai dan seterusnya, dan ini kita harus berikan apresiasi gitu. Nah, dalam hal inilah kemudian tadi ya, prioritas itu banyak ya. Yang terutama itu apa? Menyangkut kehidupan masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu tidak nyaman dengan situasi banjir, berarti kan kehidupannya terganggu gitu. Nah, makanya nanti kita ingin fokus lah ya, ingin fokus. Salah satunya seperti yang dikatakan Pak Isen tadi, anggarannya seperti apa. Dan kita ingin dorong nih, kan kita mau berkolaborasi nih ya dengan provinsi ya. Kabarnya anak sungai itu provinsi ya. Iya. Sungai itu provinsi. Jadi BWS, salah satu kendala kita BWS kementerian pusat. Pak. Kalau yang Sungai Sahel yang ruas yang dekat dengan Sungai Siak itu BWS itu kementerian. Nah, jadi kita harus komunikasikan dengan bukan hanya kota ya. Kata Pak Ilyaso tadi sinergi ya. Sinergi provinsi, kemudian pusat. Nah, makanya wakil-wakil rakyat kita yang ada di provinsi, yang ada di Daerah DPR pemilihan RI, Pekanbaru. ya, nah ini harus kita ajak berunding ya. Mudah-mudahan nanti Pak Wali ya mengajak mereka berunding, kita bicara bagaimana kita harus menyelesaikan ini. Gitu. Iya. Untuk anggaran gimana nih Pak? Memang kita tekankan ke Ya, skala prioritas. kalau kita bicara anggaran yang kemarin, kalau saya secara pribadi mengatakan memang kecil. Tapi kecilnya sini kan banyak faktor ya, banyak faktor. Faktor yang pertama, bagaimanapun kebijakan ini kan selalu politis ya, politis. Nah, kalau kita bicara politis, kalau di DPRD itu kan suara terbanyak ya, nah, dan kemudian juga keinginan dari dalam tanda kutip penguasa di eksekutif. Nah, maka dalam hal ini ke depan ya, dengan statementnya Pak Wali tadi, ya mudah-mudahan nanti semua bersama. Agar apa? Agar memang fokus dan kemudian membesarkan anggaran terkait dengan menyelesaikan persoalan banjir. Kemarin Pak Wali sudah janji dan dia menyampaikan begini, mungkin tidak cepat selesainya, tapi kita harus ansur-ansur ya, dan seterusnya. Upaya ke sana udah dilakukan. Ya. Oke, ke Pak Yuliarso. Ya. Ini Pak, kita udah membahas masalah banjir. Untuk event ulang tahun nih, ada nggak kita memperlombakan kecamatan atau kelurahan yang bersih, yang bebas banjir, yang bebas sampah? Iya. Ada nggak kita memperlombakan itu Pak? Ya, untuk rangkaian kegiatan ini memang sudah kita agendakan, antara lain lomba kecamatan, kemudian kelurahan dan LPM. Jadi untuk tingkat pemerintahan yang di kecamatan dan kelurahan itu memang sudah di setting sedemikian rupa, tetapi ini tidak terkait masalah satu faktor saja, tetapi keseluruhan bagaimana yang disampaikan oleh Ombudsman tadi, bagaimana melayani masyarakat terkait dengan administrasinya, kemudian perjalanannya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, jadi lomba-lomba ini juga di samping ada lomba tentang pemerintahan, juga ada lomba hiburan rakyat, juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan layanan gratis. Nah, tadi yang disampaikan tadi, kami di Perhubungan itu sudah setiap tahunnya itu memberikan layanan gratis selama 3 hari. Ini juga dalam rangka membangkitkan semangat masyarakat untuk menggunakan fasilitas transportasi umum. Ya. Nah, apa yang kita diskusikan tadi, terjadi yang macet, salah satunya setiap orang punya kendaraan. Nah, kendaraan di Riau atau di Riau itu ada 5 juta lebih. Kita bisa lihat di Samsat, kemudian di Kota Pekanbaru itu lebih kurang 1 juta lebih. Nah, ini kendaraan yang paling besar adalah roda 2. Nah, kalau seandainya semua menggunakan roda 2, kendaraan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu waktu, maka terjadi kemacetan. Nah, makanya kita di Perhubungan, pemerintah kota, didukung juga oleh DPRD, sudah beberapa tahun ini memberikan subsidi dengan biaya yang cukup murah, 3.500 untuk pelajar, kemudian 4.000 untuk umum. Itu bisa menggunakan bus Transmetro Pekanbaru ini satu tiket kemana saja. Artinya satu tiket ini bisa digunakan dengan jarak yang jauh maupun pendek. Nah, jadi kita mendorong dengan event adanya bus layanan gratis ini, H-1, hari H dan H+1, monggo masyarakat sama-sama, ayo kita coba bus Transmetro supaya enak, nyaman, murah, dan terjangkau. Bisa disebutkan hari apa aja Pak? Tanggal Ya, berapa? hari 22 Juni, 23 Juni, dan 24. Jadi semua layanan yang ada di 13 koridor itu gratis, free untuk masyarakat yang menggunakannya. Selain itu Pak, untuk pelayanan KTP atau apa gimana Pak? Ya, ini juga kemarin kita terima usulan dan masukan dari Dinas
Pendudukan dan Catatan Sipil, khususnya untuk warga yang disabilitas itu nanti akan ada layanan gratis dan layanan prima kepada masyarakat disabilitas. Jadi anak-anak yang disabilitas nanti diundang melalui layanan khusus, dia akan dilayani oleh Disduk Capil, diberikan KTP-nya dan diberikan ada beberapa perlombaan yang sifatnya menghibur mereka. Jadi memang kita rencananya itu sudah disiapkan, nanti di halaman Mall Pekanbaru itu akan dilakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat Pekanbaru yang disabilitas. Oke. Gratis. Saya sangat apresiasi juga Pak PJ Wali Kota baru berapa hari melakukan di Sungai Sail ya Pak. Untuk OPD sendiri gimana gebrakannya Pak yang dilakukan oleh Ya, PJ? semuanya itu sebenarnya kan merupakan sebuah kebijakan yang dituangkan dalam rencana pembangunan pemerintah daerah ya. Artinya kita bersama-sama DPRD sudah merumuskan. Nah, salah satu faktornya terkait dengan satu agenda adalah terkait masalah banjir, apa yang disampaikan tadi ini semua adalah urusan kita bersama, ada pemerintah pusat, ada provinsi, ada kota. Nah, namun demikian karena keterbatasan finansial dan kewenangan ini juga nggak bisa kita urus semua. Sementara yang tinggal di kota ini otonomi daerahnya kan ada pemerintah kota. Maka kita tetap berharap ada orang tua kita, pemerintah atasan kita yaitu gubernur, kemudian wakil-wakil DPRD, Dapil Pekanbaru yang ada di DPRD provinsi dan juga wakil rakyat yang ada di DPR RI ini bisa bersama-sama untuk berkolaborasi, bersinergi untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi hari ini. Yang ada di Kota Iya, Pekanbaru. di Kota Pekanbaru. Oke. Hanya sumber daya manusia yang ahli dan produktif saja yang dapat menghadapi tantangan dan memecahkan masalah. B.J. Habibie, mantan Presiden Indonesia. Kita lihat sejenak. Saudara, kita lanjutkan diskusi Riau Forum kita terkait Hari Jadi Kota Pekanbaru yang ke-238. Di segmen ini segmen terakhir, closing statement kepada mungkin ke Pak Ombudsman dulu. Harapan sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik, tentu kita punya harapan pelayanan publik di Pekanbaru ini semakin baik. Dengan adanya MPP yang sudah dibangun di Pekanbaru yang kedua, setahu saya mungkin di Indonesia dibangun, ini sudah bentuk ada semacam komitmen sebenarnya untuk perbaikan pelayanan publik yang lebih baik. Nah kemudian ya dari semua penilaian kita, baik dalam hal misalnya pengawasan dalam bentuk mungkin kepatuhan terhadap menjalankan rekomendasi ombudsman, saran-saran ombudsman, kemudian kepatuhan terhadap penggunaan sarana pelayanan publik itu muaranya ke satu hal, yaitu masalah komitmen kepala daerah. Nah kalau pucuknya sudah punya komitmen dua hal tadi mengenai kepatuhan terhadap saran-saran perbaikan, kepatuhan terhadap pemenuhan sarana pelayanan publik, maka ini saya pikir untuk mewujudkan wajah pelayanan publik yang baik itu akan terwujud. Sekali lagi selamat ulang tahun Pekanbaru yang ke-238, ya semoga mampu menjadi kota yang sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, untuk pengaduan kemana nih Pak? Bapak bisa juga memberi himbauan? Ya, kalau untuk pengaduan silakan kita menerima berbagai kanal pengaduan, bisa melalui WA di 0811 953 3737. Bisa melalui email di riau@ombudsman.go.id, bisa melalui sosmed kita, boleh juga ke kantor langsung di Ombudsman di Jalan Hang Tua nomor 34 di sebelah kantor Lurah Sukamulya. Saya sebut juga karena kita warga Pekanbaru kan, di sebelah kantor Lurah Sukamulya, bisa datang langsung di jam kerja. Ini juga untuk perbaikan Pekanbaru yang lebih Iya, baik. untuk perbaikan Pekanbaru yang lebih baik saya pikir. Ke Pak Iksan. Iya, jadi kita bersyukur dan bangga dengan kota kita Pekanbaru, ya, dengan capaiannya sampai saat ini. Ya, perdagangan maju, orang suka ke Pekanbaru, berbisnis,
rapat ya, konferensi, meeting. Namun demikian di sisi yang lain ya kita juga masih prihatin dengan berbagai permasalahan di kota kita ya, terutama masalah banjir, masalah sampah, masalah transportasi ya. Meskipun dia rumit ya, tetapi sesungguhnya bisa diurai ya, tetapi mengurainya itu tentu secara sistematis ya. Kita memiliki master plan drainase, tadi ada master plan transportasi perkotaan ya Pak Juliarso ya. Master plan persampahan juga sebetulnya sudah ada Kota Pekanbaru ini. Cuma tidak terlaksana. Ya, walau alam ya seperti apa itu jalannya. Ya, jadi kalau kita berpedoman kepada perencanaan yang baik, kemudian diikuti dengan komitmen mengeluarkan anggaran untuk itu ya, yang signifikan ya, seperti yang disampaikan Pak Sabarudi tadi, itu prioritasnya ya, maka ini angsur-angsur dia akan teratasi ya. Saya kira masalah kota-kota yang lain jauh lebih rumit daripada kita, tapi mereka juga Diurai berhasil. satu-satu ya Pak? Iya, diurai satu-satu, sistematis, mengikuti alurnya, mana yang prioritas, kemudian komitmen anggaran. Ya, kota seperti Bandung, Surabaya, Jakarta, itu dulu mungkin lebih parah daripada kita, tapi mereka sekarang bagus. Surabaya bagus, Bandung bagus, Jakarta lebih bagus lagi. Nah, tapi itu tadi ya, sama-sama kolaborasi. Ya saya kira semua pihak lah, ya, dari pemerintah kota, kemudian dari Dewan, Ombudsman mengawasi, kemudian kami dari perguruan tinggi ya itu mengeluarkan ide-ide ya dan pemikiran-pemikiran. Saya kira kota ini akan jauh lebih baik. Intinya komitmen. Ditambah kesadaran masyarakat. Ya, ditambah dengan kesadaran masyarakat ya bahwa kita ini punya semua, kita tinggal di sini, kita harus jadikan kota ini baik. Intinya komitmen. Komitmen, ya komitmen bersama. Oke. Ke Pak Yuliarso. Ya, usia 238 bukan usia yang singkat, artinya Pekanbaru hari ini sudah banyak mencapai kemajuan-kemajuan yang di tingkat nasional maupun di level lokal sendiri itu sudah menunjukkan eksistensinya. Namun demikian catatan kita terkait dengan kekurangan ini perlu diselesaikan bersama. Tidak bisa sendiri saja pemerintah, maka kami selaku Ketua Panitia Hari Jadi mengimbau masyarakat untuk bersama-sama bersinergi, bangkit dari kondisi 2 tahun pandemi ini, bersama-sama bergembira, berbahagia, mewujudkan Pekanbaru yang lebih baik lagi. Demikian. Bisa juga disampaikan puncak acara kita kapan? Insya Allah puncak acara kita akan kita selenggarakan pada tanggal 24 malam, persisnya di depan kediaman Wali Kota, yaitu di Jalan Ahmad Yani. Kami mengundang kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita saksikan malam hiburan rakyat. Terakhir Pak Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Pak Sabarudi. Ya, di usia 238 tua ya. Dan belum ada manusia Pekanbaru sekarang ini yang usianya 238. Kalau ada berarti lebih tua dari Pekanbaru. Dan pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan selama ini mudah-mudahan itu menjadi motivasi. Dan kita mungkin masih ingat ya, kemarin kita pernah meraih Adipura ya, dan kemudian prestasi lainnya, dan kita tidak tahu apa persoalannya, sudah lama kita tidak dapat, dan mudah-mudahan ke depan kita dapatkan lagi. Dan ini memang butuh kerjasama seperti yang disampaikan Kadisub tadi ya, butuh kerjasama terutama antara eksekutif dan legislatif, karena eksekutif dan legislatif itu mitra, dalam undang-undang dibahasakan itu adalah mitra, satu kesatuan pemerintahan, ada legislatif, ada eksekutif. Jadi tidak seperti dulu egonya eksekutif, egonya legislatif, kemudian eksekutif harus mengikut. Kalau sekarang sama-sama ya, apa yang menjadi keinginan dari eksekutif itu jadi pertimbangan dari legislatif. Apa yang menjadi keinginan legislatif dipertimbangkan oleh eksekutif. Nah, makanya titik temunya menurut saya adalah bagaimana kita membuat mindset bersama, kita ingin melayani rakyat. Kalau kita sudah ingin melayani rakyat, maka dia akan mendapatkan titik temu ya, termasuk dari sisi anggaran, dari sisi kebijakan, termasuk pelayanan publik ya, itu tentu akan berpihak kepada masyarakat. Saudara, sebenarnya banyak yang akan kita bahas terkait persoalan Kota Pekanbaru. Namun waktu juga yang memisahkan kita. Namun sebelum ditutup, saya mengambil
firman Allah dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Kita bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.